Sudahi kebobrokan lembaga negara. Persoalan yang mendera sebuah bangsa tidak akan pernah putus dan berhenti. Sepanjang perjalanan bangsa itu merajut mimpi, ragam permasalahan bakal selalu datang silih berganti. Situasi tersebut jelas membutuhkan konsolidasi dari penyelenggara negara yang kuat. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar, tidak bisa dikompromi. Sekali saja penyelenggara negara menunjukkan kelemahan, apalagi kebobrokan, masa depan bangsa yang akan dipertaruhkan. Sedikit saja ada cacat dari punggawa pengelola negara. Terlebih, jika itu dilakukan oleh level pimpinan, maka kemampuan bangsa mengarungi gelombang persoalan bakal menemui banyak hambatan, bahkan diragukan. Celakanya, itulah yang sekarang terjadi di negeri kita tercinta, Republik Indonesia. Ketika begitu banyak deraan permasalahan bangsa belum terselesaikan, mental para penyelenggara negara justru menjadi kendala. Persoalan yang menyangkut integritas, etika, dan moral sejumlah pemimpin lembaga negara terus mencuat tiada henti hingga meruntuhkan kepercayaan publik. Mereka yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat malah menjadi benalu negara karena tindakan dan perilaku mereka yang boleh kita sebut memalukan. Mereka semestinya menjadi bagian dari lokomotif perjuangan bangsa ini menuju kemajuan dan kemakmuran, tetapi pada praktiknya justru tanpa malu mempertontonkan contoh yang teramat buruk. Sungguh sangat disayangkan, 3 lembaga tinggi negara yang seharusnya sangat terhormat berturut-turut terserang virus kebobrokan yang diakibatkan oleh pudarnya integritas pimpinan tertinggi mereka. Pun amat memprihatinkan karena ketiga lembaga itu, yakni Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sejatinya merupakan pilar penting dari penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Sampai saat ini, publik masih belum percaya pemimpin lembaga sekelas MK bisa melakukan pelanggaran etika berat saat memutus perkara syarat usia Capres-Cawapres pada pemilu 2024 lalu. Pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Ketua MK pada saat itu, Anwar Usman, tidak semata mencoreng integritas lembaga, tetapi juga kian menebalkan praduga publik bahwa etika memang nyaris terpinggirkan sebagai pijakan para pimpinan lembaga negara. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akhirnya memberhentikan Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. Begitu pula ketika KPK yang punya tugas utama memberangus praktek korupsi malah dirusak oleh kelakuan korup ketuanya saat itu, Firly Bahuri. Saat ini status Firly ialah tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian. Kita bisa bayangkan ketika lembaga anti rasuah dipimpin oleh orang yang rupanya doyan duit suap, bahkan memeras. Pimpinan yang harusnya berada di garda terdepan untuk menumpas rasuah justru seperti ikut menggembosi pemberantasan korupsi. Apalagi namanya itu kalau bukan memalukan sekaligus memprihatinkan. Presiden Joko Widodo pada akhirnya memecat Firly sebagai Ketua KPK. Saat kemarahan publik belum mereda, fakta berikutnya semakin membuat jengkel. Biang masalahnya ialah perilaku Ketua KPU Hashim Asyari yang syarat dengan kerendahan moral dan integritas. Berulang kali Hashim mendapatkan sanksi peringatan keras atas pelanggaran etik yang ia lakukan selama memimpin KPU. Puncaknya, ia dipecat DKPP setelah terbukti bersalah melakukan tindak asusila kekerasan seksual terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Muncul pertanyaan, ada apa dengan negeri ini sampai dianugerahi pemimpin-pemimpin berwatak dan bertabiat kotor seperti itu? 3 kasus yang melibatkan pemimpin 3 lembaga tinggi negara seharusnya sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Harus ada ruang bagi orang-orang bersih, bermoral, serta punya integritas dan kualitas tinggi untuk mengambil alih kepemimpinan di lembaga-lembaga teramat penting itu. Kuncinya ada di pemimpin tertinggi negara. Kalau tidak ingin bangsa ini runtuh,
Jangan sekali-kali membiarkan perilaku-perilaku kotor semacam itu terus-menerus merasuki lembaga negara. Kiranya revolusi mental harus dimulai dari pengelola negara terlebih dahulu.